Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang ilmu yang wajib kita pelajari. Wa kadzalika, dan demikian juga ilmu yang wajib kita pelajari fil buyu'i, yaitu ilmu tentang jual beli. Ingkana, jika ada ya kita yattajaru, itu sebagai pedagang. Kalau sebagai pedagang kita wajib mempelajari ilmu dagang. Tapi kalau enggak sebagai pedagang ya enggak wajib gitu. Kalau beda dengan sholat. Kalau sholat semuanya wajib mempelajari, wajib tahu ilmu sholat. Begitu juga dengan puasa, semua orang wajib puasa. Yang sudah mukallaf wajib puasa. Tapi kalau yang dagang, ini khusus bagi orang yang berdagang. Kalau mas gak dagang gak wajib mengetahui, ya, gak wajib belajar ilmu dagang. Karena apa? Minati jarah yakni yuftaradu ala kulli muslimin ilmu ma yaqa'u fi mubayi'atihi syar'iyyatihi. Karena kalau kita dagang, bagi orang muslim ini terutama, dia harus mengetahui apa-apa yang ada dijual beli secara syariat. Nah, liyahtariza bihi fiha 'anir riba, agar terhindar dari riba. Sekarang yang lagi marak nih mas, termasuk riba itu jual beli uang. Ya, di jalan-jalan sekarang ini kan banyak nih jual uang 5 ribuan, jual uang 10 ribu, 20 ribu yang baru, dengan harga. Beli uang dengan uang itu haram. Beli beras dengan beras itu haram, kecuali sama. Kalau nuker uang nggak apa-apa, nuker uang. Kita beras dengan beras misalnya, walaupun kualitasnya beda, itu nggak boleh lebih. Kayak beras Rojo Lele, beras Cianjur, terus ditukar sama beras Raskin misalnya, beras yang beras miskin itu nggak boleh lebih. Kalau sekilo ya harus sekilo, 5 kilo harus 5 kilo. Tapi kan harganya beda. Walaupun harganya beda, kalau sesama beras ditukerin itu harus sama. Ya. Dan bagaimana caranya biar beda? Dijual dulu berasnya. Kita punya beras Cianjur, dijual dulu untuk beli beras miskin. Nah, seperti itu. Ini nggak boleh uang dengan uang kita tuker, harus sama. Walaupun yang 50 ribu satunya lecek, satunya bagus, nggak boleh beda. Saya minjemin uang 1 juta, nggak boleh lebih, harus 1 juta lagi balikinnya. Ya, itu riba. Tapi dilebihin cuma 50 ribu, walaupun cuma 50 ribu, itu riba. Beda dengan mengembalikannya dilebihin. Nggak ada di akad di awal. Kita ngembaliin nih, kita dipinjemin uang ke orang, dipinjemin uang sama orang, terus kita kembalikan. Kita dipinjemin 1 juta, kita kembalikan 1.100.000 tanpa ada persyaratan di awal, itu boleh, ya kan? Tapi kalau dikasih perjanjian di awal, riba, haram, rentenir kayak gitu. Ya Allah.
Pinjam 2 juta, tetap tiap bulan bayar 200.000. Hitungannya bunga, anak, nanti cucu lagi. Kalau bulan ini nggak bayar cucu, ya. Ya bagaimana biar nggak riba? Kayak nggak ada kontrakan kayak gitu tuh riba, ya. Nggak ada kontrakan, pinjam uang 75 juta, 3 pintu kontrakan, terus tiap bulan kontrakannya hasilnya ke kita, ke yang punya uang. Sebelum yang punya kontrakan bisa mengembalikan uangnya, itu kontrakan masuknya ke kita semua. Itu riba, haram. Tapi kayak begini biasa katanya. Astagfirullah, haram. Paham ya? Ini tolong diperhatikan, masalah riba ini ngeri. Dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu indallahi min sittatin wa thalathina zanjatan. Seseorang memakan 1 dirham barang riba, dia mengetahui keharamannya, bahwasanya riba itu haram. Asyaddu indallahi min sittatin wa thalathina zanjatan, lebih keras siksaannya nanti di akhirat daripada berzina 36 kali berzina. Tuh. Imam Hanafi, beliau pernah minjemin, beliau kan seorang ulama besar, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Beliau ketika minjemin uang ke orang, ketika nagih mas, itu nggak mau di dalam rumahnya, nggak mau di ngelewatin pekarangan rumahnya. Ketika ditanya kenapa saya, kan assalamualaikum dari luar, assalamualaikum. Ketika ditanya saya kenapa nggak mau jalan di situ, saya takut riba. Saya ngelewatin jalan di rumahnya dia, pekarangan dia itu takut riba. Suatu saat Imam Hanafi pernah habis pulang sholat, dia jalan, di tengah jalan itu dia lupa ada orang yang ngutang sama beliau. Uang beliau ada di si fulan itu. Dia pulang, ketika pulang itu dia jalan ngelewatin pekarangannya. Ya Allah, itu ada namanya juga bekas hujan itu mas, sendalnya, ini sendal, ini kan tanahnya itu nempel di sendalnya. Dia langsung balik ke orang yang diutangi tadi. Apa katanya? Uang saya udah milik kamu katanya. Masya Allah, ada nggak kayak gitu? Itu padahal cuma itu tanah mas, nggak sengaja beliau. Kalau nyari kayak Imam Hanafi zaman sekarang mah susah. Kalau sekarang mau minjemin apa aja dipakai, dia kan punya utang sama saya. Aduh, apa baik dimanfaatin. Paham ini? Makanya jangan riba. Jadi apalagi di akhirat orang pemakan riba itu mas, perutnya akan digedekan sebesar gunung. Di dalamnya banyak ular, ya, sehingga dia pun ketika mau masuk neraka keseret-seret sampai nggak kuat membawa perutnya. Gara-gara apa? Riba. Hati-hati dengan riba. Kecuali kerjasama, ya. Kalau nggak begitu deh, kalau kayak kontrakan kayak gitu, beli dulu kontrakannya, baru dikontrakin. Gitu. Itu makanya harus pakai ilmu semuanya juga. Ya. Paham? Ada yang nggak jelas? Kalau kita lurus dalam hal syariat, kita paham, kita akan tenang hidupnya, bahagia. Allah kasih rizki dari mana aja Allah
kehendaki, yang tidak disangka-sangka, yang halal. Wasubhati, dan kita biar tahu tentang subhat. Subhat itu barang yang belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya, itu subhat. Ya. Wal halali, dan kita biar tahu mana perkara yang halal. Wal fasadi, dan perkara yang merusak. Itu. Ya, ini harus paham, harus paham. Biasanya orang-orang pemain riba itu nanti menjelang tuanya susah, entah matinya susah, entah apa. Ya pokoknya orang-orang makan riba itu pokoknya ya Allah disiksa oleh Allah ya. Qila, dikatakan li Muhammadin, kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Syekh, kenapa engkau tidak membuat satu kitab, menyusun satu kitab fi zuhdi, yang menjelaskan tentang zuhud. Qala Syekh Muhammad bin Hasan berkata, sonaftu, aku telah mengarang, aku telah menyusun kitaban, pada satu kitab, fil buyu'i, di dalam tentang jual beli. Gitu. Ya, yakni beliau menjelaskan azza gitu, adapun yang disebut dengan zuhud, orang zuhud itu man, orang. Syekh Muhammad bin Hasan ditanya, Syekh, kenapa engkau tidak menyusun satu kitab yang membicarakan tentang zuhud, Syekh? Karena Syekh Muhammad bin Hasan ini ulama zuhud, ya, ulama zuhud. Apa kata beliau? Qala sonaftu kitaban fil buyu'i, aku udah mengarang satu kitab tentang buyuk itu jual beli. Kenapa? Yang dimaksud dengan orang zuhud itu orang yang bisa menjaga anis subhati, dari perkara-perkara subhat, wal makruhati, dan perkara-perkara yang makruh. Makanya aku udah susun satu kitab tentang jual beli. Di dalamnya saya tulis, ini kalau saya terjemahkan bebas, di situ ini halal, ini haram, ini subhat. Sehingga ketika aku jelaskan tentang seperti itu, maka otomatis orang yang membaca kitab saya, dia nanti akan menjadi orang zuhud, gitu. Paham? Nggak perlu saya khusus, kata beliau nih, kalau diterjemahkan bebas, saya nggak perlu menulis satu kitab tentang zuhud doang, tetapi buyuk itu udah mencakup semuanya. Itu ya, fitijaroti, di dalam perdagangan. Wa kadzalika, dan demikian juga wajib fisairil muamalati, pada semua bentuk muamalah itu wajib mengetahui ilmunya. Wal khirofi, dan pekerjaan. Ini kita harus tahu. Tapi kapan tahunya tentang muamalah itu? Kalau kita mau menjalankan muamalah, contohnya apalagi sewa menyewa, harus tahu hukumnya. Pinjam meminjam, harus tahu hukumnya. Jual beli,
termasuk muamalah itu tadi kayak ijab kabul. Pernikahan itu termasuk muamalah. Nih, muamalah itu suatu bentuk ibadah yang berhubungan dengan orang. Ya, muamalah. Ada ijab dan kabul, serah terima. Ijab kabul itu bahasa kitanya serah terima. Ijab itu menyerahkan, kabul menerima. Itu harus tahu kayak pernikahan. Mas sebelum menikah harus tahu ilmu nikah. Jangan ngawur. Kalau orang nggak tahu ilmunya nikah, akhirnya asal aja. Nikah itu satu ibadah. Ya. Kalau semaunya nikah, asal nikah aja, akhirnya ya berantakan rumah tangganya. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.